Halo guys, ketemu lagi di channel Study with Valerio. Nah, aku mau tanya nih guys, kalian kan pernah untuk melakukan sebuah pengamatan. Nah, kalian pernah nggak melihat simbol seperti yang ada di samping aku ini? Nah, kalau kalian pernah melihat tapi tidak tahu apa artinya, yuk kita simak video berikut ini bersama-sama ya. Oke, halo guys, ketemu lagi di channel Study with Valerio. Nah, sesuai dengan opening yang sudah ada di depan tadi, bahwa kita akan mempelajari mengenai simbol pada bahan kimia. Jadi di sini kita lebih fokus ke bahannya ya guys ya, bukan alatnya. Jadi bahannya ini ada yang kayak bersifat padat, cair gitu ya guys ya. Nah itu sebenarnya mereka itu mempunyai sifat-sifat tersendiri gitu ya guys. Tidak semuanya itu sama. Nah, tadi ada dua contoh simbol bahan kimia yang ada di opening. Kita semuanya akan bahas kupas tuntas di video kali ini, gitu ya. Nah, tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, lalu bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi pertama kali pada saat aku upload video. Dan juga kalau misalnya video ini kalian merasa berguna atau bermanfaat, silahkan tekan tombol like-nya dan juga share video ini agar bisa lebih bermanfaat ke teman-teman kalian gitu ya. Dan juga kalian bisa komen misalnya mau video apa lagi, biologi boleh, kimia boleh, fisika boleh, matematika boleh, pokoknya yang bisa aku jelaskan ke kalian aku akan buatkan videonya. Dan aku akan memberitahu lagi bahwa kita ada fitur baru yaitu latihan soal dan juga Study with Valerio Class. Itu linknya semua ada di kolom deskripsi bawah. Mau subscriber bukan subscriber, kalian boleh mencoba latihan soalnya dan juga boleh masuk ke Study with Valerio Class. Nanti di situ aku akan memberikan semacam infografis atau pertanyaan-pertanyaan singkat gitu, bisa kalian jawab sesuka kalian. Oke? Kita lanjut ke videonya. Jadi simbol yang pertama itu adalah eksplosif. Eksplosif ini artinya adalah mudah meledak. Nah, pada saat menggunakan bahan ini itu hindari benturan, gesekan, loncatan api dan juga panas. Nah, loncatan api ini gimana maksudnya? Loncatan api itu ya istilahnya itu jangan mendekat dengan api gitu ya guys ya. Nah, kalau panas itu suhunya yang panas itu hindari. Jadi di sini tuh loncatan api dan juga panas itu tidak boleh mendekat dengan bahan yang bersifat eksplosif ini. Contohnya di sini ada nuklir, TNT, bubuk mesiu, amonium nitrat dan juga bahan-bahan yang lainnya. Lalu yang kedua itu adalah oksidan substance, jadi artinya itu adalah pengoksidasi. Nah, pada saat menggunakan bahan ini itu hindari panas atau suhu yang panas gitu ya guys ya, serta bahan yang mudah terbakar dan reduktor. Contohnya di sini ada hidrogen peroksida, lalu ada oksigen dan juga natrium hipoklorat. Itu fotonya ada ini guys. Nah, jadi dia itu simbolnya ini seperti cincin, lalu di atasnya ada apinya, gitu ya guys ya. Jadi itu adalah pengoksidasi. Lalu sifat yang ketiga itu adalah korosif, ya artinya korosif itu sendiri ya guys ya. Itu pada saat menggunakan bahan ini hindari terhirup pernapasan dan kontak dengan kulit serta mata. Jadi kalau kalian menemui simbol yang ada kayak gitu ya guys ya, jadi ada semacam tabung reaksi lalu dituangkan dan itu sebelah kiri itu gambarnya maksudnya adalah kayak benda ya guys ya, kayak besi atau logam gitu. Nah itu dia akan mengikis, jadi otomatis di tangan kita itu juga tidak boleh terkena bahan-bahan yang bersifat korosif ini guys. Di situ lambangnya itu menggambarkan bahwa tangan kita bisa berlubang gitu ya guys ya. Nah itu menunjukkan sifat kerasnya dari korosif itu sendiri. Contohnya di sini ada asam nitrat, asam sulfat, asam asetat dan juga lainnya. Ya kita tidak bisa menyebutkan semua bahan yang mengandung korosif atau yang bersifat korosif ini, tapi kita di sini memberikan kurang lebih 3 lah ya contoh bahan yang bersifat korosif tersebut atau sifat-sifat yang lainnya. Lalu yang keempat itu adalah harmful dan iritan. Jadi di sini artinya itu adalah berbahaya. Pada saat menggunakan bahan ini hindari kontak dengan tubuh. Nah, misalnya kontak dengan tubuh ini menghirup ya guys ya.
Tapi sebenarnya untuk semua bahan kimia itu pada umumnya itu tidak boleh dihirup ya guys ya, tapi kita itu lebih kayak mengayunkan tangan ke hidung, jadi kita tidak boleh langsung mencium bahan-bahan kimia tersebut, karena itu memang biasanya berbahaya dan tidak boleh bersentuhan dengan tubuh kita. Apabila terjadi, misalnya terjadi kontak dengan tubuh, itu segera berobat ya guys ya, karena takutnya ada kayak semacam iritasi atau alergi dan semacamnya. Contohnya di sini ada brom, lalu amonia dan juga bahan-bahan yang lainnya. Di sini bukan bom ya guys ya, tapi brom. Simbolnya itu tanda silang. Jadi ini paling mudah, simbolnya di sini itu adalah tanda silang gitu. Berarti artinya berbahaya. Lalu yang kelima itu adalah toksik, artinya adalah beracun. Pada saat menggunakan bahan ini hindari kontak atau masuk ke dalam tubuh. Jadi tidak boleh kontak lagi dengan tubuh kita dan masuk ke dalam tubuh, apalagi ya guys ya, itu berbahaya sekali. Masuk ke dalam tubuh itu maksudnya kita minum atau kita makan itu berbahaya sekali ya. Saya tidak menyarankan Anda, apalagi menyarankan ya, semua bahan kimia itu tidak boleh diminum ya guys ya, karena itu berbahaya sekali bagi tubuh kita. Apabila terjadi segera lakukan perobatan ke dokter ya, pasti langsung setidaknya ada pertolongan pertama terlebih dahulu, baru kita ke dokter gitu ya guys ya. Lalu contohnya di sini itu ada cyanida, arsen, lalu timbal, HgCl2 dan juga bahan-bahan yang lainnya. Simbolnya itu tengkorak guys. Jadi kalau sudah ada tengkorak berarti itu dia beracun. Lalu untuk bahan yang selanjutnya itu adalah flammable. Itu artinya adalah sangat mudah terbakar. Jadi bukan mudah terbakar saja, tapi ini sangat ya guys ya. Berarti dia semacam sifatnya ini banget gitu ya guys ya. Banget ini gimana ya maksudnya? Efeknya itu kuat sekali gitu loh guys. Pada penggunaan bahan ini tuh hindari campuran dengan udara secara langsung, karena udara ini bisa menjadi kayak perantara gitu ya guys ya. Dan juga hindari sumber api dan loncatan api, sama seperti tadi. Jadi dia tidak boleh mendekat dengan api. Contohnya di sini ada ether, lalu benzene, aseton, etanol, kerosin dan juga bahan-bahan yang lainnya. Nah itu simbolnya adalah api ya guys ya. Jadi beda dengan yang pengoksidasi tadi. Kalau pengoksidasi itu adalah bentuknya ada cincinnya, ada lingkarannya di bawah. Nah ini yang terakhir itu adalah dangerous for environment. Jadi artinya adalah berbahaya bagi lingkungan. Simbolnya itu sudah menggambarkan sekali ya guys ya. Di situ ada ikan dan juga pohon. Pohonnya itu sudah tidak ada daunnya dan ikannya sudah terpapar mati. Nah, artinya berbahaya bagi lingkungan. Pada penggunaan bahan ini jangan menghirup debu material ini, dan wadahnya harus dibuang sebagai limbah berbahaya. Jadi ini wadahnya itu tidak boleh dibuang sembarangan gitu ya guys ya, karena wadahnya pun itu berbahaya bagi lingkungan. Sehingga hindari pembuangan ke lingkungan, mengacu pada instruksi khusus atau lembar data keselamatan. Jadi intinya tidak boleh menghirup material ini, tidak boleh menghirup debu material ini, dan juga wadahnya itu harus dibuang sebagai limbah berbahaya. Contohnya di sini ada tributyl timah klorida, pentana dan juga bahan-bahan yang lainnya. Oke, sekilas dulu untuk video mengenai simbol-simbol pada bahan kimia. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di-subscribe, lalu di-like, dan juga share ke teman-teman kalian agar video ini bisa lebih bermanfaat. Dan juga komen di bawah kalian mau video apa. Nanti kalau misalnya aku bisa membuatkan videonya, pasti akan aku buatkan gitu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan mengenai mungkin fiturnya atau video-videonya, kalian bisa DM di Instagram @valerionathan_02, atau juga bisa message di Facebook aku Valerio Nathan Cahyono. Oke? Pokoknya nanti aku akan upload video-video yang lebih banyak lagi. Ditunggu, jangan lupa di subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Oke, bye-bye.